Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Arianti. Di sini saya akan menjelaskan sedikit biografi dari tokoh Islam yang bernama Ibnu Sina. Berikut adalah foto seorang beliau yang bernama Ibnu Sina. Pertama-tama, saya akan membahas tentang biografi dari beliau. Nama asli Ibnu Sina ialah Abu Ali Husain bin Abdullah bin Al-Hasan bin Ali bin Sina. Ibnu Sina dilahirkan pada tahun 370 Hijriah atau 980 Masehi di sebuah kampung yang bernama Absina, negeri kecil dekat Carmitan, suatu tempat dekat Bukhara. Ayah Ibnu Sina bernama Abdullah dan ibu Ibnu Sina bernama Satarah yang berasal dari daerah Absana. Sejak kecil, Ibnu Sina telah dikenal sebagai anak yang memiliki ingatan yang sangat kuat dan menakjubkan. Belum sampai 10 tahun, Ibnu Sina telah menghafal Al-Quran dan seluruhnya. Ibnu Sina wafat pada Jumat pertama Ramadan tahun 428 Hijriah dalam usia 57 tahun. Jasad Ibnu Sina dikebumikan di Hamadan atau Tehran, wafat pada tahun 428 Hijriah pada usia 58 tahun. Selain terkenal dengan ilmu perobatan, ia juga belajar mengenai ilmu-ilmu agama. Ilmu kedokteran baru ia pelajari pada usia 16 tahun. Orang tua Ibnu Sina mulai memberikan pendidikan agama dan logika elementer sejak Ibnu Sina masih berusia 5 tahun. Pada usia 10 tahun, Ibnu Sina telah hafal Al-Quran. Dia juga belajar fikih dan ilmu-ilmu syariat. Tidak hanya belajar mengenai teori kedokteran, tetapi melalui pelayanan pada orang sakit dan melalui perhitungannya sendiri. Ia juga menemukan metode-metode baru dari perawatan. Nama Ibnu Sina semakin terkenal ketika Ibnu Sina mampu menyembuhkan penyakit Raja Bukhara bernama Nuh ibnu Mansur. Saat itu Ibnu Sina baru menginjak 17 tahun. Sebagai penghargaan, Raja meminta Ibnu Sina menetap di istana selama sang raja dalam proses penyembuhan. Selanjutnya, di sini saya akan membahas tentang pendidikan dari seorang Ibnu Sina. Pengetahuan yang pertama kali beliau pelajari adalah membaca Al-Quran. Setelah itu, beliau melanjutkan dengan Denfal mempelajari ilmu-ilmu agama Islam seperti Starfir, Fikih, Usuluddin, dan lain sebagainya. Berkat ketekunan dan kecerdasannya, beliau berhasil menghafal Al-Quran dan menguasai berbagai cabang ilmu-ilmu agama tersebut pada usia yang belum genap 10 tahun. Dalam bidang pendidikan lain, beliau juga mempelajari beberapa cabang ilmu, diantaranya matematika, logika, fisika, kedokteran, astronomi, hukum, dan sebagainya. Ibnu Sina merupakan filsuf, ilmuwan, dokter, dan penulis aktif yang lahir di zaman keemasan peradaban Islam. Pada zaman tersebut, ilmuwan-ilmuwan Muslim banyak menerjemahkan teks ilmu pengetahuan dari Yunani, Persia, dan India. Selain itu, Ibnu Sina mendapat gelar pada bidang filsafat. Ibnu Sina pun dikenal sebagai ahli filsafat Islam yang terkenal. Bagi orang banyak, Ibnu Sina adalah bapak pengobatan modern. Selain itu, masih banyak lagi sebutan lainnya yang ditunjukkan padanya, terutama berkaitan dengan karya-karyanya di bidang kedokteran. Karyanya yang sangat terkenal adalah Kanun Fitib atau The Canon of Medici, yang merupakan rujukan di bidang kedokteran selama berabad-abad. Pengakuan terhadap Ibnu Sina dapat dilihat dari beberapa gelar yang diberikan oleh orang-orang kepada dirinya. Pada bidang filsafat, Ibnu Sina mendapat gelar Asy-Syaikh Ar-Rais atau yang memiliki arti guru para raja. Karena di bidang filsafat, Ibnu Sina memiliki cara berpikir mengenai keagamaan yang sangat mendalam. Pemahaman Ibnu Sina terhadap keagama tersebut sangat berpengaruh terhadap cara pandang filsafatnya. Dan salah satu pemikiran filsafat Ibnu Sina adalah
Ibnu Sina sangat mengutamakan logika. Justru pikiranlah adalah salah satu jalan pengetahuan yang diberikan dengan satu aturan tertentu kepada suatu yang tidak diketahui. Jalan pikirannya bertolak belakang dari konsepsi makhluk dan mengembangkan dengan argumentasi ontologia. Menurut beliau, ada 3 macam sesuatu yang ada. Pertama, pentingnya dalam diri sendiri, tidak perlu ada sebab lain untuk kejadiannya selain dirinya sendiri, yakni Tuhan. Yang kedua, berkehendak kepada yang lain, yaitu makhluk yang butuh kepada yang menjadikannya. Dan yang terakhir, ketiga, makhluk mungkin, yaitu bisa ada dan bisa tidak ada, dan dia sendiri tidak butuh dengan kepada kejadiannya. Atau benda-benda yang tidak berakal seperti pohon-pohon, batu, dan sebagainya. Selain mendapat gelar pada bidang filsafat, Ibnu Sina pun menemukan penemuan pada bidang kedokteran. Ibnu Sina memiliki kontribusi yang luar biasa dalam kemajuan bidang kedokteran dan berbagai cabangnya. Dia telah melakukan penelitian besar dan mendapatkan penemuan penting yang diabadikan oleh sejarah kedokteran. Berikut adalah penemuan-penemuan Ibnu Sina di bidang kedokteran, salah satunya adalah dalam cara pengobatan. Ibnu Sina adalah orang yang pertama kali menemukan cara pengobatan bagi orang sakit dengan cara menyuntikkan obat ke bawah kulit. Kedua, pengobatan tumor. Ibnu Sina berhasil melakukan diagnosa pada tumor kanker dan dia adalah orang yang pertama kali menemukan adanya tumor otak. Yang ketiga, penyakit ginjal dan saluran kencing. Ibnu Sina menjelaskan tentang gangguan pada saluran kencing akibat penumpukan zat kapur dan dia mampu membedakan antara batu dan pada saluran kencing. 4. Dalam mengobati orang yang tercekik kerongkongannya, Ibnu Sina membuat penemuan dari pipa udara yang terbuat dari emas dan perak, kemudian dimasukkan ke dalam mulut dan diteruskan ke kerongkongannya untuk mengobati orang yang tercekik dan sulit bernafas. Dan cara ini masih dipakai hingga sekarang untuk mengobati pasien-pasien dengan penyakit yang sama. 5. Dalam kedokteran makanan dan penyakit perut, Ibnu Sina menjelaskan tentang penyakit menular antara yang dalam bahasa Arab disebut al-huma al-fisyah dan cara pengobatannya. Dia juga menjelaskan tentang tuberkulosa paru-paru dan penularan melalui air dan tanah. 6. Bidang farmasi. Ibnu Sina menemukan dan menuliskan sebanyak 760 jenis obat-obatan. Beliau menganjurkan agar obat-obatan dikemas dalam bungkusan terlebih dahulu sebelum diberikan kepada pasien. 7. Pengukuran denyut nadi dan analisa kedokteran. Ibnu Sina sangat memperhatikan denyut nadi dan menjadikannya sebagai ukuran untuk mendiagnosa berbagai penyakit. Perhatiannya yang sangat besar ini membuahkan tulisan 19 pasal dalam bukunya Al-Qanun tentang denyut nadi dan peranannya dalam diagnosa. Selain itu, beliau juga menggunakan urin sebagai media diagnosa berbagai macam penyakit dan masih banyak lagi penemuan beliau dalam ilmu kedokteran. Berikut adalah karya-karya dari sosok Ibnu Sina. Yang pertama, kitab Kan fil Al-Tib merupakan karya Ibnu Sina dalam bidang ilmu kedokteran. Selanjutnya, kitab Asy-Syifa merupakan karya Ibnu Sina dalam bidang filsafat. Selanjutnya, kitab An-Najah. Kitab ini mempelajari dasar-dasar ilmu hikmah dan tentang ilmu jiwa. Selanjutnya, kitab Fi Aqsam Al-Ulum Al-Qiyah merupakan karya Ibnu Sina dalam bidang ilmu fisika. Selanjutnya, yang terakhir, kitab Al-Isyarat wal Tanbihat, isinya mengandung uraian tentang logika dan hikmah. Selain kitab-kitab tersebut, masih banyak karya Ibnu Sina yang berjumlah cukup besar. Namun, untuk mengetahui beberapa jumlah buku karya-karya Ibnu Sina tersebut secara pasti sangatlah sulit, mengingat perbedaan tentang sedikit banyaknya data yang digunakan. Dan yang terakhir, kesimpulan yang bisa saya tarik dari yang tadi saya sudah jelaskan,
Ibnu Sina adalah ilmuwan muslim yang mahir di banyak bidang seperti kedokteran, politik, kesenian, dan filsafat. Beliau juga seorang yang produktif menelurkan karya. Salah satu karyanya adalah Asy-Syifa yang membuat tentang filsafat. Jalan pikiran Ibnu Sina bertolak belakang dari konsepsi makhluk dan mengembangkan dengan argumentasi ontologia. Secara garis besar, beliau membagi sesuatu yang ada atas dua sisi, yaitu fisika dan metafisika. Ibnu Sina menganggap Tuhan adalah sebab yang efisien dari alam. Tuhan bertindak dalam alam yang bergerak terus-menerus dalam wujud yang ada sebagai sebab dirinya sendiri atau dibutuhkan oleh orang lain. Sekian penjelasan yang sudah saya tadi jelaskan tentang tokoh Islam yang bernama Ibnu Sina. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.